Assalamualaikum Sobat Beriman semuanya. Mengenai apakah atau siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu, kaum muslimin terbagi dua kelompok dalam menafsirkannya. Ada kelompok yang menafsirkan ayat-ayat Ya'juj dan Ma'juj secara metafora atau kiasan, dan ada juga kelompok yang menafsirkan ayat-ayat Ya'juj dan Ma'juj secara tekstualnya saja. Kelompok yang menafsirkan secara tekstual umumnya berpendapat kalau Ya'juj dan Ma'juj sekarang ini sedang terkurung dalam tembok besi yang dibuat oleh Dzulkarnain. Sehingga kalau kita menanyakan di mana letak keberadaan tembok tersebut, kenapa mereka nggak pernah terlihat dari satelit, biasanya kita akan dapat jawaban yang tidak rasional dari mereka. Seperti misalnya Ya'juj dan Ma'juj tinggalnya di dalam gua-gua atau di dalam tanah. Padahal setiap makhluk hidup, terlebih lagi Bani Adam, pasti membutuhkan cahaya matahari untuk bisa hidup. Kalau Ya'juj dan Ma'juj tempat kediamannya di dalam tanah atau gua, gimana mereka bisa mendapatkan cahaya matahari? Walaupun pendapat Ya'juj dan Ma'juj yang sedang terkurung di dalam dinding ini tampak sangat tidak rasional ini, tapi mereka tetap kekeh kalau pendapat tersebut adalah benar. Karena mereka berpatokan dengan salah satu hadis yang memberitakan kalau setiap Ya'juj dan Ma'juj berhasil melubangi dinding tersebut, tapi keesokan harinya dinding itu tertutup rapat lagi. Entah mengapa kelompok ini lebih suka menafsirkan hadis ini secara harfiahnya saja, padahal kalau Ya'juj dan Ma'juj termasuk dari Bani Adam, mereka tentunya akan selalu punya cara untuk membebaskan diri dari dinding tersebut, entah dengan cara memanjat atau menggali tanah pokoknya mereka pasti punya cara untuk bisa keluar dari kurungan itu. Belum lagi kalau kita mikirin gimana caranya Ya'juj dan Ma'juj bisa terkurung di dalam tembok. Mereka kan sekelompok manusia. Wong ngandangin ayam yang lepas saja susah banget digiringnya supaya itu ayam mau masuk ke dalam kandang. Apakah Ya'juj dan Ma'juj memang sebodoh yang kita pikirkan? Jadi berdasarkan penjelasan yang tidak rasional ini, menurut saya tidak tepat bila ayat-ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj ditafsirkan secara denotatif. Jadi menurut saya, bagaimana cara untuk mengetahui apa atau siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Saya rasa langkah pertama yang harus kita ketahui adalah mencari tahu dulu kapan terjadinya peristiwa Ya'juj dan Ma'juj yang terjadi di zaman Dzulkarnain. Apakah terjadi sebelum banjir topan badai di zaman Nabi Nuh atau apa terjadi sesudahnya? Kalau terjadinya sesudah banjir di zaman Nabi Nuh, tentunya peristiwa tersebut harus terjadi di saat manusia sudah menemukan besi, karena Dzulkarnain membuat dinding penghalang tersebut dengan material yang terbuat dari besi. Sedangkan manusia mulai menemukan besi ketika di zamannya Nabi Daud, di mana artinya keberadaan Dzulkarnain tentunya sekitar 100 tahunan atau lebih setelah berlalunya zaman Nabi Daud. Dan berdasarkan keterangan Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 yang menjelaskan kalau Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi, sudah bisa dipastikan kalau Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang mengingkari ayat-ayat Allah. Hanya saja kita nggak bisa mastiin siapakah kaum yang dimaksud telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Hajj ayat 17. Di ayat tersebut dijelaskan kalau Allah pasti akan memberi keputusan kepada 6 golongan ini, yakni pertama, orang-orang beriman, kedua, Yahudi, ketiga, Sabi'in, keempat, Nasrani, kelima, Majusi, dan keenam, orang musyrik. Sedangkan di ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Rabb-Nya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Kalau di Quran Surat Al-Hajj ayat 17 Allah akan beri keputusan kepada 6 golongan manusia, sedangkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 ini Allah memberi pengecualian kepada 4 golongan di antara 6 golongan barusan, yakni pertama orang beriman, kedua orang Yahudi, ketiga Nasrani, dan keempat adalah Sabi'in. Artinya, apabila di antara orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in ada yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta melakukan amal kebajikan, maka Allah akan menjanjikan pahala ganjaran atas kebajikan yang mereka perbuat. Dan hal ini tidak berlaku bagi kaum Majusi dan kaum musyrik, di mana keterangan ini mengindikasikan kalau orang-orang Majusi tidak pernah mempercayai Allah dan hari akhir. Karena kepercayaan orang-orang Majusi bukan berasal dari Nabi utusan Allah, berbeda dengan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, di mana kepercayaan mereka berasal dari Nabi Allah yang diutus kepada mereka. Walaupun pada akhirnya kepercayaan mereka kepada agama Tauhid ada yang membelokkannya, sehingga sebagian mereka ada yang tersesat, tapi di antara mereka itu tentunya masih ada yang berpegang teguh kepada agama Tauhid. Sampai akhirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus
Kemudian kaum Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang masih memegang teguh kepada agama tauhid, kemudian mengimani beliau. Jadi kemungkinannya orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kahfi adalah orang Majusi dan orang musyrik atau yang disebut dengan Ma'juj. Sedangkan yang dimaksud dengan Ya'juj kita dapat melihat keterangannya dari Quran surat Al-Isra ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran surat Al-Isra ayat 4. Berdasarkan ayat tersebut diterangkan kalau Bani Israel juga termasuk orang-orang yang buat kerusakan di muka bumi, di mana Bani Israel identik dengan sebutan Yahudi walaupun ia seorang Nasrani. Maka bisa dipastikan kalau yang dimaksud dengan Ya'juj adalah orang-orang Yahudi yang gak mengimani Allah dengan benar. Sedangkan Ma'juj adalah Majusi atau kaum musyrik, di mana kaum yang sulit diajak bicara atau kaum yang lebih mengandalkan otot daripada diskusi, sampai-sampai minta pertolongan pada Dzulkarnain dari dampak perang yang ditimbulkan dari peperangan Ya'juj versus Ma'juj itu. Tapi kalau peperangan Ya'juj versus Ma'juj yang diterangkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 adalah peperangan Bani Israel dengan kaum musyrikin yang terjadi sesudah zaman Nabi Sulaiman, tentunya Dzulkarnain tidak mungkin membuat dinding sampai setinggi gunung dan terbuat dari besi pula. Sebab senjata peperangan yang mereka gunakan pada saat itu hanya senjata pedang, tombak, dan panah, di mana dinding yang terbuat dari batu pun masih bisa untuk menghalangi senjata-senjata tersebut. Dan daya lenting panah atau pelontar batu yang biasa digunakan dalam peperangan tempo dulu, daya lemparnya juga nggak akan bisa sampai setinggi gunung. Jadi untuk apa seorang hamba Allah seperti Dzulkarnain melakukan perbuatan yang mubazir, mendirikan dinding sampai setinggi gunung? Jadi buat dugaan kalau Dzulkarnain bukanlah orang hidup di zaman sesudah Nabi Sulaiman, sebab senjata perang yang digunakan di zaman itu bisa dibilang masih primitif. Sedangkan dinding besi yang dibangun Dzulkarnain terbilang modern. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan unsur tembaga di dalamnya, di mana pencampuran unsur besi dan tembaga biasanya digunakan untuk alat-alat yang berhubungan dengan elektronik, seperti komputer misalnya. Jadi teknologi dinding besi yang dibangun Dzulkarnain bisa dibilang teknologi yang canggih, yang mustahil bisa dibuat di zaman itu. Jadi sudah bisa dipastikan kalau Ya'juj Ma'juj yang diceritakan Al-Quran bukanlah peperangan yang dilakukan oleh Yahudi dan Majusi atau orang musyrik yang hidup di zaman sesudah Nabi Nuh, melainkan Ya'juj Ma'juj yang hidup sebelum terjadi banjir di zaman Nabi Nuh. Karena berdasarkan keterangan Al-Quran, peradaban sebelum banjir besar di zaman Nabi Nuh sudah berada di puncak tertinggi sebuah peradaban, dan mereka juga sudah memiliki teknologi yang sangat modern. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata." Quran surat Maryam ayat 74. Tentunya Al-Quran bukanlah kitab yang diturunkan hanya untuk orang-orang di zaman Rasulullah saja, tapi juga untuk kita, orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dan dalam Quran surat Maryam ayat 74 diberitakan kalau perabotan rumah tangga mereka lebih bagus dan lebih mewah dibandingkan perabotan rumah tangga orang-orang hidup di zaman modern ini. Lalu, adakah orang-orang yang hidup sesudah banjir Nabi Nuh memiliki perabotan rumah tangga yang mewah seperti kita? Seperti misalnya memiliki kasur tebal yang bertumpuk, memiliki alat dapur yang menggunakan listrik, memiliki lampu penerang yang bisa dinyalakan hanya dengan suara, memiliki alat transportasi berupa kendaraan roda 2 atau roda 4, memiliki alat transportasi berupa pesawat terbang, memiliki sarana hiburan berupa televisi atau internet. Kalau tidak ada, artinya orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang hidup di zaman sebelum Nabi Nuh. Kemudian di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan mereka?" Quran surat Al-Kahf ayat 36. Dalam ayat tersebut dijelaskan kalau kekuatan mereka lebih hebat dari kekuatan negara adik kuasa yang mempunyai alutsista super canggih seperti jet-jet tempur atau tank-tank baja. Adakah orang-orang yang hidup di zaman sesudah Nuh memiliki kekuatan alutsista seperti itu? Tentu saja nggak ada. Artinya, ayat yang menunjukkan kalau mereka memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan yang dimiliki oleh manusia modern menunjukkan kalau ayat tersebut adalah mereka yang hidupnya di zaman sebelum terjadi peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh. Jadi berdasarkan keterangan ayat tersebut, kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah kisah yang menceritakan peristiwa peperangan antar kaum kafir dan kaum musyrik yang terjadi sebelum zaman Nabi Nuh, di mana keduanya mempunyai kekuatan yang sama besarnya.
Dan peperangan tersebut melibatkan senjata-senjata yang dapat menimbulkan hulu ledak tinggi seperti bom atom atau nuklir. Sampai-sampai kaum yang tidak bisa diajak berkomunikasi, yang selalu menggunakan otot dalam menyelesaikan masalah, terpaksa minta bantuan dari sang arsitek teknologi, yakni Zulkarnain, supaya negerinya yang kebetulan tepat berada di wilayah yang dapat terkena dampak dari peperangan Ya'juj versus Ma'juj bisa meminimalisir kerusakan akibat dari peperangan tersebut. Itulah sebabnya dinding tersebut bermaterial besi dan dibuat setinggi mungkin, serta dilapisi tembaga di atasnya, yang mungkin fungsinya sebagai rada tercegah bom nuklir yang menyasar, sehingga nuklir tersebut akan meledak sebelum melewati langit-langit dinding. Dan juga fungsi dibuat tingginya dinding besi tersebut guna menghindari asap radiasi yang disebabkan dari nuklir-nuklir tersebut, sebab asap radiasi akan tersapu apabila sudah berada di atas ketinggian. Kisah arsitektur yang bernama Zulkarnain ini seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwasanya pembuatan bunker di dalam tanah untuk berlindung apabila terjadi perang nuklir adalah sebuah kesalahan. Sebab bunker di dalam tanah akan dapat tercerabut seperti halnya pohon yang tercerabut dari tanah dengan akar-akarnya. Bunker di dalam tanah akan membutuhkan cahaya penerangan berupa lampu, AC penyejuk ruangan, dan oksigen, sehingga membutuhkan tenaga listrik yang sudah bisa dipastikan tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan bunker di atas permukaan bumi yang dibangun Zulkarnain, dia tidak membutuhkan cahaya lampu, AC penyejuk, serta oksigen, karena semuanya masih tersedia di alam. Kemungkinan orang-orang yang berada di dalam tembok yang dibangun oleh Zulkarnain inilah kelompok manusia yang selamat dari bencana kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun tentunya yang berada di luar dinding masih ada manusia yang selamat, tapi dampak dari radiasi perang nuklir menyebabkan mereka hidup sebagai orang yang cacat, baik cacat pada fisik maupun gen mereka. Sehingga ketika dari generasi yang berlindung dalam dinding Zulkarnain tersebut lahir Nabi Nuh di tengah-tengah mereka, Allah kemudian mereset kehidupan di muka bumi ini dan hanya menyelamatkan orang-orang yang baik saja. Wallahu a'lam bishawab.